Saya sakit dan marah bagaimanapun saya besar karena saya dibesarkan di lingkungan Mahkamah Agung. Tapi kalau Mahkamah Agung dirusak dengan cara-cara begini, harga diri saya sebagai anak bangsa, ya, malu, muak dan mual sekali dengarnya. Ini ulang tidak pernah berakhir. Mereka hanya ketika menikmati kekuasaan diam mereka. Taman Sriwidari saya sebut. Itu baru satu, belum di BUMN saya sebut. Bagaimana aset-aset milik kereta api, bagaimana aset misalkan asrama pendidikan tentang Kemendiknas di depan tuh di Surijaya tuh kalah juga. Aset negara Mas Aiman, itu siapa yang memainkan? Jadi nggak pernah Pak juga media mengikuti, tapi itulah paling gampang mereka bermain. Anda yakin betul ketika itu ada oknum yang bermain dari Mahkamah Agung? Sekarang katakan Mas Aiman ya, sekarang katakan kalau aset negara jelas milik negara, masa kan negara kalah? Tapi kan bicara soal hukum positif dan lain sebagainya, bisa saja kan memang pemiliknya bukan negara, bisa saja kan seperti itu. Oh, seperti putusannya sudah ada, saya katakan mudah-mudahan tuh para wali kota Solo mendengar. Itu sudah ada putusan sebelumnya, harus habis ini pemiliknya sudah ada, ahli warisnya Raja 3. Tapi ahli warisnya berikutnya. Coba sekarang asrama Dikmas yang jelas pemilikannya, jelas untuk peruntukannya. Masa penerusnya ahli warisnya disebut mendapat hak prioritas? Belum lagi tanya ada Kementerian Keuangan, silakan beberapa asetnya dan ke BUMN lainnya. Saya bisa cerita panjang kalau soal perdata. Tapi saya pikir ya sudah sekarang untuk dibuktikan dengan satu kasus ini, operasi, bayangkan segitu mainnya, apalagi di atas operasi. Bahkan ada mengatakan negara pun kalah dengan mafia hukum yang bermain di lingkup Mahkamah Agung. Ya, fakta itu kan malah coba yang lebih lucu lagi, satu yang mengasas kepemilikan malah pengadilan kompetensi lain ikutan memenangkannya. Betapa dikeroyoknya gitu bahwa aset negara harusnya dikuasai dengan permainan perdata. Paling gampang perdata itu Mas Aiman. Baik. Terakhir Kang Asep, apa yang harus dilakukan pimpinan Mahkamah Agung tertinggi dalam kasus ini yang untuk bersih-bersih tidak terjadi lagi dan minimal ada poin no one must not go unchecked. Cuma jangan konsep-konsep sekarang, udah sesuai dengan pernyataannya Mahkamah Agung, kocok ulang pimpinan Mahkamah Agung. Jokowi bikin perpu. Kedua, KY itu nggak ada manfaatnya bagi hakim seluruh Indonesia. Bubarkan saja. Kalau soal milih hakim agung, pilihlah dengan pansel, panitia, tokoh-tokoh bangsa. Silahkan tanya. Seluruh hakim boleh, Mas Aiman Kompas mengadakan itu ya, tanya para hakim Indonesia. Nggak ada manfaatnya KY itu. Ya, nggak ada manfaatnya karena kalau mereka menghasilkan hakim-hakim agung, cari yang benar. Hakim pada tahu se-Indonesia siapa hakim yang layak jadi hakim agung. Kalau mengandalkan KY itu cuma panitia pansel yang nggak jelas, bubarkan saja kok. Anda keras sekali dalam hal ini karena Anda tahu betul di lingkup dalam. Anda pernah menjadi hakim dan Anda terus berkawan dengan banyak hakim yang saat ini kemudian ada di lingkup manapun. Gimana Kang Asep, silakan. Saya sakit dan marah bagaimanapun saya besar karena saya dibesarkan di lingkungan Mahkamah Agung. Tapi kalau Mahkamah Agung dirusak dengan cara-cara begini, harga diri saya sebagai anak bangsa, ya, malu, muak dan mual sekali dengarnya. Ini ulang tidak pernah berakhir. Mereka hanya ketika menikmati kekuasaan diam mereka. Dan ini momen ya, luar biasa. Ini Kang Asep luar biasa ini, kemudian membongkar semua apa yang terjadi dan tanpa ragu untuk kemudian menyampaikan. Terbuka. Terima kasih. Sama-sama. Kang Asep Iwan Iriawan, pengamat hukum dari Universitas Padjadjaran dan juga Universitas Trisakti yang juga pernah menjadi hakim di lingkup Mahkamah Agung. Terima kasih.